got so much more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devita Abdulia dengan NPM 2341195 dari kelas Manajemen 23D. Di sini saya akan membahas tentang perdagangan internasional di suatu negara dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Apa sih yang kalian ketahui tentang perdagangan internasional di suatu negara? Yuk kita bahas. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang, jasa, dan modal antara negara-negara. Ini memungkinkan negara untuk memperoleh barang dan layanan yang telah diproduksi secara lokal, tidak diproduksi secara lokal, meningkatkan ekonomi, dan memperluas pasar untuk produk-produk tertentu. Ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan stabilitas harga di suatu negara. Contoh perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional antara negara-negara termasuk ekspor dan impor barang seperti mobil, pakaian, atau barang elektronik. Jasa seperti pariwisata, keuangan, atau teknologi informasi. Pertukaran komoditas seperti minyak, biji-bijian, atau logam. Investasi langsung seperti pembukaan pabrik atau kantor cabang di negara lain. Pertukaran keahlian di mana negara-negara dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai industri. Contoh-contoh ini mencerminkan beragam jenis perdagangan internasional yang terjadi di dunia saat ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. 1. Perbedaan dalam comparative advantage. Ketika suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam produksi suatu barang atau jasa dibandingkan dengan negara lain, perdagangan akan terjadi karena adanya keuntungan dari spesialisasi dalam produksi tersebut. 2. Kondisi pasar dan permintaan global. Permintaan global terhadap suatu produk atau jasa akan memengaruhi besarnya perdagangan internasional dalam hal tersebut. 3. Kebijakan perdagangan. Kebijakan pemerintah seperti tarif, kuota impor, atau perjanjian perdagangan dapat memengaruhi arus perdagangan internasional. 4. Kondisi ekonomi global. Faktor-faktor ekonomi global seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan kondisi pasar finansial dapat mempengaruhi perdagangan internasional. 5. Teknologi dan transportasi. Kemajuan dalam teknologi dan transportasi memudahkan perdagangan internasional dengan mengurangi biaya dan meningkatkan aksesibilitas ke pasar luar negeri. 6. Faktor politik. Konflik politik, perubahan pemerintahan, atau sanksi antar negara dapat mempengaruhi perdagangan internasional dengan membatasi akses ke pasar atau mengurangi kepercayaan dalam perdagangan. Perbedaan 7. Perbedaan budaya dan kepercayaan. Faktor-faktor budaya dan kepercayaan juga dapat mempengaruhi preferensi konsumen di pasar internasional, mengarah pada perbedaan dalam permintaan produk atau jasa tertentu. Faktor-faktor ini bersama-sama membentuk kerangka yang kompleks untuk perdagangan internasional di tingkat global. Prospek perkembangan perdagangan internasional. Prospek perkembangan perdagangan internasional tergantung pada beberapa faktor. 1. Teknologi. Terobosan dalam teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan manufaktur digital akan terus membentuk cara perdagangan internasional dilakukan, mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi. 2. Kebijakan perdagangan. Perjanjian perdagangan baru atau merevisi perjanjian yang ada, seperti perjanjian perdagangan bebas atau kemitraan ekonomi regional, akan berpengaruh pada arus perdagangan internasional. 3. Faktor lingkungan. Kesadaran akan isu lingkungan dan keberlanjutan akan semakin memengaruhi tren perdagangan, mendorong pengembangan perdagangan yang lebih ramah lingkungan. 4. Perubahan geopolitik. Ketegangan geopolitik
perubahan kebijakan luar negeri, atau pergeseran kekuatan global dapat mempengaruhi aliran perdagangan internasional. 5. Pasar baru dan pertumbuhan ekonomi. Penetrasi pasar baru, terutama di negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, akan menjadi peluang besar bagi perdagangan internasional. 6. Adopsi perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce akan terus berkembang, membuka peluang baru bagi perusahaan untuk menjual produk dan jasa secara global. Dalam beberapa tahun ke depan, perkembangan dalam teknologi, perubahan kebijakan, dan dinamika pasar akan menjadi faktor utama yang membentuk prospek perdagangan internasional. Keuntungan perdagangan internasional. Perdagangan internasional menawarkan sejumlah keuntungan. 1. Peningkatan pilihan konsumen. Dengan perdagangan internasional, konsumen memiliki akses lebih banyak terhadap beragam barang dan jasa dari seluruh dunia. Ini meningkatkan pilihan dan variasi produk yang tersedia. 2. Ekonomi skala. Produksi dalam skala besar dapat mengurangi biaya per unit sehingga memungkinkan pengurangan harga dan meningkatkan daya saing produk di pasar global. 3. Peningkatan efisiensi. Negara dapat fokus pada produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, meningkatkan efisiensi produksi, dan alokasi sumber daya. Yang keempat, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan akses ke pasar baru. Kerugian perdagangan internasional. Terdapat beberapa kerugian yang terkait dengan perdagangan internasional. 1. Kesenjangan ekonomi. Perdagangan internasional bisa meningkatkan kesenjangan ekonomi antara negara-negara. Negara dengan sumber daya yang kurang bisa tertinggal dan sulit bersaing dengan negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif yang kuat. 2. Ketergantungan eksternal. Negara yang sangat bergantung pada impor untuk kebutuhan dasarnya bisa rentan terhadap fluktuasi harga atau pasokan dari negara-negara pemasok. 3. Kehilangan lapangan kerja. Sementara, perdagangan bisa menciptakan lapangan kerja baru pada saat yang sama. Sebagian pekerjaan di negara-negara tertentu bisa terancam karena persaingan dari produk-produk yang lebih murah dari luar negeri. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Dalam beberapa kasus perdagangan internasional, dapat meningkatkan eksploitasi lingkungan karena kebutuhan akan produksi yang lebih besar, mengarah pada polusi atau penggunaan sumber daya yang berlebihan. Yang kelima, ketidaksetaraan sosial. Perdagangan internasional juga bisa memperburuk ketidaksetaraan sosial di dalam suatu negara, di mana manfaat ekonomi dari perdagangan mungkin tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, ketidakstabilan ekonomi global. Ketergantungan yang tinggi pada perdagangan internasional bisa membuat suatu negara lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global dan ketidakstabilan ekonomi dari negara lain. Penting untuk dicatat bahwa sementara perdagangan internasional memiliki keuntungan, juga ada risiko dan kerugian yang perlu dikelola dengan bijaksana untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatifnya. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional mencakup berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan luar negeri dan mempengaruhi aliran barang, jasa, dan modal antara negara-negara. Beberapa kebijakan utama termasuk 1. Tarif. Pajak yang dikenakan pada barang impor. Tarif ini biasa digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dan dari persaingan asing atau untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah. 2. Kuota impor. Pembatasan kuantitas barang yang dapat diimpor ke suatu negara dalam periode waktu tertentu. Kuota ini bisa diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri atau mengendalikan pasokan barang tertentu. 3. Subsidi. Bantuan keuangan atau insentif lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global.
Yang keempat, perjanjian perdagangan bebas. Kesepakatan antar negara yang menghapus atau mengurangi tarif, kuota, dan hambatan perdagangan lainnya, yaitu antara negara anggota perjanjian untuk mendorong perdagangan yang lebih bebas. 5. Sanksi perdagangan. Tindakan yang diambil untuk membatasi atau melarang perdagangan dengan negara tertentu sebagai respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan seperti pelanggaran hak asasi manusia atau kebijakan ekonomi yang merugikan. Yang keenam, kebijakan pertukaran mata uang. Intervensi dalam nilai mata uang untuk mempengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara. 7. Peraturan perlindungan konsumen dan lingkungan. Kebijakan yang menetapkan standar bagi produk impor untuk memastikan keamanan konsumen dan perlindungan lingkungan. Kebijakan perdagangan internasional ini merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, politik, dan sosial tertentu dalam konteks hubungan perdagangan global. Audio Jungle.